Saya sejak lulus dari 2021 itu tidak mau ingin melamar pekerjaan. Melamar anak orang mau? Itu nanti. Kerja. Saya memutuskan untuk bekerja ojek online. Soalnya ibu sama ayah tuh lagi ada urus kontrol. Waktu kecil tuh termasuk yang pelawan gitu. Pil dong, dapat sehari berapa atau sebulan? Itu penghasilan dari ojek online tuh lumayan, Bang. Sehari itu bisa dapat. Itu berarti orang tua tidak menuntut bahwa kamu harus bekerja di sebuah perusahaan. Kan zaman sekarang orang tua ya jadi PNS aja lah nak gitu, masuk aja lah lamaran ke PNS kok. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus madam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas setengah? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Edisi kali ini adalah edisi masih WHV ya, karena kita yang edisi scholarship-nya sedang tahap untuk interview ya. Ada sekitar 12 orang dari Time Language Center yang sekarang ini pada nungguin hasil, menunggu interview dan nanti insya Allah akan diumumkan untuk LPDP tahap pertama di 2024. Kali ini sudah bersama kita di program Apa Kata Mereka pada siang hari ini yaitu Rusdi. Boleh kenalan dulu Rusdi? Perkenalkan, nama saya Rusdi Arif, umur 26 tahun. Saya alumni Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Geografi, tamatan tahun 2021. Oke, Rusdi, seorang sarjana geografi non kependidikan atau pendidikan? Pendidikan. Pendidikan, jadi Pak Guru nih ya? Iya. Oke. Nah, Rusdi merupakan student dari Time Language Center untuk program General English Intensive. Ya, Batch 3 berarti 2023 bulan Juni ya. Juli dan ujian IELTS pada tanggal tanggal 18 November. Hasilnya cukup ya? Cukup. Oke. Nah, awalnya waktu saya ketemu dengan Rusdi pertama itu Rusdi mengatakan bahwa untuklah program beasiswa. Oke, program beasiswa, tapi at the end akhirnya dapat Ya. SDWAV. Nah, ini cerita gimana waktu itu Rusdi? Cerita awalnya dulu memang sejak kuliah emang ingin tujuannya keluar negeri untuk kerja gitu. Cuma dalam pikiran dengan jalur lanjut S2 terus lanjut kerja di negara tersebut gitu. Jadi tujuan awalnya memang dulu ke Jepang karena senior dari situ banyak yang ke Jepang gitu. Oke. Iya. Oke, berarti berpikir bahwa awalnya keluar negeri itu hanya dengan cara beasiswa saja. Iya. Nah, dapat informasi WHV itu bisa membawa Rusdi keluar negeri dari mana? Kalau info WHV secara detailnya dulu dari Time lah. Oh, berarti dari Time pertama kali dapatnya. Iya, cuma dari sosial media emang udah muncul berkeliaran, cuma nggak mau cari tahu gitu. Oke. Jadi pas ke Time dapat detail. Oke, berarti WHV tujuan untuk S2 ke luar negeri, selaku S2 tinggal di sana, begitu cara yang ada dalam pemikiran Rusdi waktu itu. Iya. Nah, pertama kenal Time itu dari mana? Pertama kenal Time itu emang ingin mau les bahasa Inggris gitu, ingin meningkatkan bahasa Inggris. Cuma mencari tempat les di Padang itu kan cukup susah yang IELTS. Terus searching di media sosial, terus ketemu Time gitu. Dan kebetulan lokasinya dekat dari rumah. Oh, dekat rumah di Belanti ya? Di Belanti ya. Di Belanti ya, tetangga sebelah kanan Time lah, tetangga depannya Time ya. Nah, berarti setelah dapat informasi SDWAV berarti dapat insight dong ya. Ternyata nggak harus kuliah tuh ke luar negeri. Iya. Jadi kita juga banyak senior di Jepang ya. Iya, senior dari UNP. Di UNP. Itu mereka kebanyakan. FIPA. Iya. Lu Rusdi kan geografi, kenapa banyak FIPA? Kadang ada MKU teman gitu, atau yang di organisasi lain atau di masjid kenalan gitu. Oh ya. gitu. Kenal di sosial media juga ada. Oh, I see. Berarti cukup ini juga orangnya ya, cukup eager juga mencari informasi, Iya, kenalan, networkingnya juga luas berarti ya. Wah, luar biasa Rusdi. Oke, setelah mendapatkan informasi WHV, apakah orang tua serta merta setuju untuk bekerja di luar negeri?
Pada dasarnya orang tua apa yang anak ingin lakukan tuh didukung terus, cuma dengan tujuan yang jelas gitu. Jadi sejak ingin melanjutkan S2, keinginan untuk melanjutkan kerja atau belajar ke luar negeri itu udah disetujui sama orang tua, terus beralih saat datang ke TEM atau WHV terus dijelasin lagi ke orang tua, ya tetap mendukung gitu. Mendukung ya. Iya. Dijelaskan juga nggak kalau nanti kerjanya nggak sesuai, belum sesuai lah, belum bisa langsung strike dengan pekerjaan yang relate dengan geografi. Iya, ada jelasin juga. Nggak apa-apa bagi mereka. Gak apa-apa, yang jelas kerja. Gitu. Kerja, dapat duit. Iya. Oke, yang penting kerja dapat duit, walaupun luar negeri nggak apa-apa, tapi soal aman ya, karena juga banyak alumni Tam Language Center di luar negeri sana. Well, pertama kali ke TIME itu apa sih first impressionnya terhadap TIME? Sejak datang ke sini itu kirain cuma komplek gitu ya, ternyata ada les gitu, agak lumayan besar dan parkirannya luas gitu. Terus cuma datang sendiri tanpa ada teman atau siapa-siapa, memberanikan diri daftar gitu. Terus ikut program ya, dari situ mulai terbuka pikiran untuk menyusun rangkaian roadmap kehidupan ya. Oke. Well, dari 2021 graduate from Padang State University atau Universitas Negeri Padang. What did you do for living anyway? Sebenarnya saya sejak lulus dari 2021 itu tidak mau ingin melamar pekerjaan. Melamar anak orang mau? Itu nanti. Kerja dulu. Kerja dulu, tapi melamar anak orang mau nanti ya, kalau udah kaya. Iya. Saya anak nomor 4 dari 15 saudara. Terus abang dan kakak sudah bekerja di luar kota, dan kakak udah berkeluarga. Jadi orang tua umur udah 70 dan 60, ibu masih alhamdulillah masih sehat. Saya memutuskan untuk bekerja ojek online. Ya, soalnya ibu sama ayah tuh lagi ada harus kontrol gitu. Ya kan karena udah berumur ya. Jadi saya bisa fleksibel ya. Jadi tidak memutuskan langsung melamar pekerjaan, tapi berbakti. Wah, ini luar biasa ini, keren. Saya melihat bahwa anak-anak yang meluangkan waktunya untuk berbakti kepada orang tua, rezekinya mudah loh. Rezekinya seperti raja-raja. Karena pengabdian kita mengabdikan sebagai hamba kepada Allah dan juga mengabdikan diri kepada orang tua dalam bentuk bakti itu luar biasa. Kemudian akan muncul di mana-mana. Did you feel shy? Untuk sekarang alhamdulillah enggak. Soalnya dulu saya waktu kecil tuh termasuk yang pelawan gitu. Pelawan itu dalam artian rebel juga ya. Sering main ke warnet gitu. Kelas 2007 atau 2008 gitu, kelas 3 SD udah bisa main komputer gitu. Terus dilarang, terus saya kerjain terus sampai masuk SMP kelas 3 itu jalan kehidupan saya itu susah untuk masuk ke sekolah gitu, nilai anjlok gitu. Terus sejak SMA alhamdulillah cepat sadar, terus dengerin kata orang tua, nasihat, alhamdulillah dapat lancar, dan kuliah pun jurusan orang tua yang milih gitu. Orang tua milih geografi, pendidikan. Dan kebetulan di SMA juga belajar geografi. Suka geografi. Iya. Oke. Dan orang tua saya juga kebetulan pensiunan guru, jadi dia mengarahkan gitu. Saya terima aja apa yang diberikan orang tua. Oke, berarti sempat rebel sebentar di SMP, tapi akhirnya alhamdulillah hikmah Allah ya memberikan Rusdi kembali mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua. Bahkan sampai setelah kuliah pun Rusdi tidak melamar pekerjaan, tetapi malah berbakti kepada orang tua karena orang tua perlu kontrol anytime ya. Jadi kalau karena keluarga yang lain, adik kuliah, kakak udah menikah, udah punya pekerjaan, sehingga Rusdi yang akan sebagai anak yang di rumah dan mencoba untuk melakukan pengabdiannya, berbakti kepada orang tua dengan bekerja sebagai ojek online. Itu kira-kira boleh spill dong, dapat sehari berapa atau sebulan? Itu saya ojek online sejak 2018, masih kuliah semester 3. Di zaman itu penghasilan dari ojek online itu lumayan bang. Sehari itu bisa dapat 200 paling banyak ya, kalau dari pagi sampai sore. Terus tahun 2020 ke depan, nah itu agak susah bang. Soalnya udah ada COVID juga, terus udah rame.
Iya, ada rame juga anak-anak muda sekarang yang cari pekerjaan part time gitu. Oke. Itu ojek online-nya di yang terkenal ya, yang warna hijau apa warna kuning? Yang Atau hijau. both? Yang pertama. Yang pertama. Sampai sekarang setiap berwarna hijau. Atau Terakhir- dua terakhir? Tanggal 9 kemarin terakhir udah berhenti. Oke. Maret. Nah, sepanjang 3 tahun selesai kuliah sampai sekarang itu berarti orang tua tidak menuntut bahwa kamu harus bekerja di sebuah perusahaan. Kan zaman sekarang orang tua ya jadi PNS aja lah nak gitu, masuk aja lah lamaran ke PNS kok, walaupun gajinya lah kadang daripada PNS, tapi PNS is always the best ever gitu ya. Sempat ayah saya juga menyarankan ikut PNS, cuma nggak dipaksa, dia ikut aja gitu. Pernah, cuma saya tolak gitu. Betul nggak pernah tes PNS dong? Pas masih kuliah pernah itu, pas Kemenkumham gitu lah. Pas untuk kayak ijazah saya sama sekali. Cuma sekali itu aja. Sekali seumur hidup ya, sama kayak saya. Saya tes PNS cuma sekali seumur hidup. Terus gagal dah, ikut lagi. Udah nggak ikut lagi, akhirnya takdirnya ke Australia. Nah terus biasa lah ya, keluarga kan juga suka julid, iya anak uni ala tamai kuliah mangga di rumah sih gitu, masa aja online gitu. Ini maaf ya tidak mendiskreditkan, tetapi itu fenomena yang ada di masyarakat sosial kita. Itu gimana harus diantisipasi itu? Pernah mungkin lingkungan juga bilang ngapain tuh anaknya kuliah gitu. Terus tamat alhamdulillah 3,5 tahun mesti tamat. Masya Allah. Lingkungan juga bilang tuh ngapain ngajak online, ngapain kuliah gitu. Enggak percuma aja aku mau untuk kuliah gitu. Tapi selama di ngojek terus masih tetap mencari itu informasi dan mau berkembang atau gimana. Terus pas alhamdulillah graduate kemarin, kabar ini cuma orang tua aja yang tahu. Belum tahu. Kakak nggak tahu. Kakak udah. Ada yang Udah. Ngojek online sambil kuliah dari semester 3, tamat 3,5 tahun. IPK cum laude? 3,5. Cum laude? 3,5. Cum laude. Ya. Cum laude berarti. Iya kayak. Cum laude ya. Oke. Nah, 3,5 tahun tamat, IPK 3,5 sambil kerja. Kurang keren apalagi anak muda zaman seperti Rusdi ini ya. Karena saya banyak anak-anak muda yang tidak terlalu tertarik untuk part time. Iya. Berarti nanti di CV-nya waktu ke Australia dibikinkan ya. Iya. Delivery atau online rider whatever it is, itu menjadi membuktikan kalau Anda sudah mampu menanggung beban yang double di sana. Anda harus belajar. Iya. Nah, walaupun kita berbeda ya, kalau di luar negeri kuliahnya cuma 2 hari. Di sini kan kuliahnya mah aduh Senin ke Senin bisa kali ya, apalagi anak teknik ya. Nah ini bisa membagi waktu, berarti dia sudah bisa memanajemen waktu dengan baik ya, seorang Rusdi. Oke, kembali ke topik Time Language Center dan IELTS. Nah ini kan baru belajarnya General English nih. Iya. Pertama simulasi berapa nilainya? Simulasi dulu cuma mentok di 4,5. Enggak di awal, starting point awal simulasi? Di awal 4. 4. Iya. Kemudian keluar IELTS-nya? 5. 5, 1 band naiknya ya. Cukup belajar GE intensif aja ya. Nggak pernah ngambil kelas IELTS. Iya. Ya, saya juga kaget juga nih Rusdi kok nggak ngambil kelas IELTS. Saya bilang karena ini gimana, tapi akhirnya ya dia membuktikan kalau dia bisa mampu untuk mendapatkan SDWAV. Karena saya berpikir bahwa awal masih dia adalah tujuannya adalah untuk scholarship kan. Awalnya masih itu ada di benak saya. Pernah saya diskusi dengan Anda dengan Rusdi kan di itu scholarship. Oke, Jepang masih 3,5 waktu itu 4 ya. Well, selama di Time Language Center tentu ada hal-hal yang banyak pertemanan juga terbentuk di sini ya. Banyak jejaring juga dari orang yang nggak kenal sama sekali sebelumnya kan. Iya, dari teman-teman. Nah itu seperti apa sih perspektif seorang Rusdi terhadap Time Language Center dari sisi circle pertemanan? Dari circle pertemanan sejak awal belajar, mereka itu memang memiliki tujuan yang sama gitu sama Rusdi. Jadi obrolan atau pergaulan itu jadi nyambung gitu. Oke. Soalnya satu visi gitu. Satu visi ya. Iya. Oke. Jadi bird with the same color flock together. Iya. Ya. Jadi kalau kita ini kalau pengen WFV itu ada komunitasnya. Pengen scholarship ada juga komunitas. Atau pengen both of them you can jump on that both a group as well ya. Nah, kalau dari sisi materi pelatihan yang didapatkan itu seperti apa sih Rusdi di Time? Apakah benar-benar mengajarkan Rusdi sampai bisa mendapatkan IELTS 5 ini? Kalau dari cara pembelajaran itu tutor alhamdulillahnya friendly gitu. Ada yang nggak tahu terus diterangkan walaupun itu bukan di jam pelajaran gitu, di sedang istirahat. Jadi siswa itu nggak merasa takut untuk bertanya gitu. Betul ya. Oke, kalau dari sisi fasilitas Time seperti apa dalam kacamata Rusdi nih? Kalau untuk sekarang fasilitas
karena studennya makin bertambah ya. Alhamdulillah. Angka lebih baiknya itu ditambah lagi. Ditambah ya, tinggal 2. Nah, ini dia. Timeline Game Center tuh punya planning. Nanti kita mencoba meng-offer ke anak WHV Time yang mau berkontribusi sebagai pemegang saham. Nah, jadi kan udah banyak nih, udah ratusan orang yang ke sana. Nah, kita perlu nih bikin gedung misalkan RAB-nya di 2 miliar misalkan, 20 miliar. Nah, yuk kita perlu 100 orang anak WHV yang mau bergabung di kita. Nanti rapat pemegang sahamnya di Melbourne gitu ya. Terus rapat pemegang saham tiba-tiba kita rapatnya di ini ya, di Madinah gitu kan. Jadi bagi hasilnya di sana. Jadi ini yang kita coba rancang, bertumbuh bersama generasi WHV ataupun mereka yang punya purposes adalah untuk kuliah. Oke, nah ini belajar bahasa Inggris sejak SMP apa SD? Sejak mulai bahasa Inggris yang serius itu sejak SMA. SMA, tapi di SMP udah belajar Udah bahasa belajar. Inggris kan? Apa sih pentingnya bahasa Inggris menurut Rudi waktu sebelum kenal dengan Time? Pentingnya bahasa Inggris itu ternyata sangat penting ya. Sebelum kenal Time, sebelum kenal WHV, sebelum kenal apapun, penting nggak menurut Rudi bahasa Iya, Inggris? penting. Soalnya kayak di kuliah itu harus ambil sertifikat harus bahasa Inggris. TOEFL ya, untuk syarat tamat. Ya, terus pernah kejadian dulu dapat orderan orang Belanda tuh diam sepanjang jalan. Oke. Karena nggak bisa bahasa Inggris tuh, itu kesalahannya gitu. Tuh, abang-abang ojol yang mau belajar bahasa Inggris, belajar di Time. Nah, di Time. Abang-abang ojol, abang-abang yang bekerjanya sebagai ojek online atau driving online. Nah, once you get mahasiswa yang mungkin part time mungkin ya bisa ditambah waktunya belajar ke investasi ya. Investasi ya. Ya, oke. Nah, terus setelah di Time itu bahwa ada jadi tujuan jelas ya. Jadi tujuan jelas itu penting adanya untuk memberikan penyemangat belajar ya. Iya. Biarpun tujuannya jelas, cuma Time bisa jembatani. Jembatani ya, betul sekali. Oke. Nah, kita kembali ke topik orang tua nih. Ini lompat-lompat topik dikit ya. Ini orang tua kan kemarin awalnya kan mau ngabdi kepada beliau ya dengan di rumah. Sekarang kan pergi jauh nih ke Australia. So what are you gonna do with them? Alhamdulillah adik juga udah wisuda gitu, mungkin bisa dia mau Gantian ya. Nanti adanya cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Nanti adanya disuruh ikut WFH juga nggak? Gantian gitu loh. Mungkin bisa disarankan ya. Ya sekarang 3 tahun juga ojol juga, nanti gue kasih dia dari Australia duit gitu ya. Dia sekarang kerja di barista. Oh barista, oke. Nanti pas habis pergi di kampusnya, nanti dia kuliah di mana? Di Baitur Rahmah, Oh itu jurusan? jurusan kewirausahaan. Kewirausahaan, oke. Ada jurusan kewirausahaan ya di Baitur Rahmah? Ada. Oke, Baru. baru. Nah, nanti pas pergi orang tua tinggal sama adik. Iya, mungkin Nah, ada ya. nanti jangan lupa kirimin duit buat adik, jaga orang tua, nggak usah kerja. Atau bisa hire ini apa namanya perawat. Tapi beliau masih mandiri ya? Masih mandiri. Masih mandiri, oke. Sejauh perjalanan Rusdi itu 26 tahun kurang lebih, itu apa sih yang dipesankan oleh orang tua kalau merantau itu? Udah pernah belum pesan belum merantau gitu? Kalau merantau, kalau Pesan beliau. belum pernah merantau, cuma orang tua juga pernah ngasih saran kalau misalnya kemana-mana tuh jaga diri, sholat, gitu Sholat ya. ya, betul. Di mana kaki dipijak, situ langit dijunjung. Oh gitu. iya betul. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Ya. Nah, orang tua sudah ya pastilah tidak akan bisa kita membalas sebagai anak. Iya. Apa yang mau harus disampaikan nih saat kalau bisa bicara melalui kamera ini kepada orang tua? Kalau untuk orang tua tetap jaga kesehatan, terus selalu bimbing anaknya, walaupun udah besar-besar. Tetap doa selalu berikan orang tua, cuma saran dan arahan harus Pasti ya, tetap ya. Walaupun udah besar, udah menikah, tapi orang tetap punya kontribusi ya. Nah, Rusdi, ini rencana berangkat kapan ke Australia? Untuk sekarang kayaknya belum jelas tanggalnya, mungkin sebulan ke depan. Oke, nah kita akan coba mengadakan pre-departure training ya. Kan udah banyak juga yang grant ini yang kemarin yang belum hadir. Kita coba lagi kasih pre-departure training karena yang penting itu adalah akomodasi. Iya. Ini yang di Australia kontak siapa nih? Si Lutfi udah mulai kerja dia Senin ini. Bang Lutfi juga ada kontak, si Satria juga ada. Satu kelas dengan Satria. Iya, satu kelas. Oke. Si Iqbal udah? Bang Iqbal? Belum. Oke. Oke, nanti kita coba pre-departure training ada si Feni, Rusdi, Rido,
Om Fauzan, siapa lagi itu ya, yang Damar mungkin udah berangkat dulu karena dia dari sepupu di sana. Nah ini yang penting adalah akomodasi untuk WFV. Nah dari Rusdi ini saya melihat ada beberapa poin yang bisa saya highlight. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, itu memudahkan langkahnya dia di saat war yang luar biasa kemarin. War yang 34 orang dari alumni Tamil Language Center yang ikut war, 5 orang yang dapat SDWFV, yang udah granted visanya 3 orang, ongoing 1 orang, dan 1 lagi nih 1 April ya, sekarang 1 April itu di mob oleh Australia, April mob, bahwa stop lot visanya ya. I don't know somehow ya, what happened gitu ya, apa yang terjadi sehingga visanya tiba-tiba di stop dulu untuk visa WFV ini ya. Ini shocking ya, shocking a lot. We don't know what happened actually, and then we don't have any access to Australia embassy as well. Dibuka lagi tanggal 1 Juli, sedangkan SDU berakhirnya tanggal 30 Juni. Bagaimana nasib SDU yang habis di 30 Juni ini? What happened? Aya naon gitu ya, kalau orang Sundanya aya naon gitu kan. Mas Rudi, pesan dong buat generasi muda Indonesia yang masih malas belajar bahasa Inggris. Untuk generasi muda saat ini, khususnya Kota Padang, biar tetap tambah skill, terutama itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sangat berguna untuk jalan-jalan yang lain untuk mencapai masa depan gitu. Oke. Ya. Jadi kebuka pintu banyak ya, banyak pintu dengan penggunaan bahasa Inggris. Ya. Nah, Rusdi ini orangnya pendiam guys, tapi diam-diamnya langsung go Australia. Itu teman-teman nggak ada yang tahu berarti ya? Teman belum ada yang tahu. Nggak ada satu pun yang tahu. Sama orang tua, sama keluarga dan Tamil Language Center. Keluarga sekitar belum juga. Nggak ada yang tahu. Nanti lebaran gimana, mau ngasih tahu nggak? Aku mau ke Australia gitu. Sepertinya iya. Sepertinya iya. Oke. Nah, teman-teman shock aja ya. Tiba-tiba harus di tamat menghilang. Tiba-tiba udah nyampe Australia ya dia bro gitu. Gimana caranya? Nah, mulailah bertanya ya. Gimana caranya harus sampai Malaysia? Aku sampai Malaysia, sampai Australia nih. Dan keluarga-keluarga yang julid tadi ya, udah tamat kuliah, nanti tukang ojek gitu kan. Ternyata anaknya ke Australia dengan program WHV. Nah, melihat perjalanan WHV dari 2009 ya sampai sekarang 2024, Rusdi kan udah mulai mengetahui banyak hal tentang WHV ini. Nah, menurut Rusdi hal benefit pertama, kedua dan ketiga apa sih menurut seorang Rusdi? Tentang WHV ini? Ya. Benefit itu, program ini berjalan udah lama ya. Terus untuk generasi muda itu sangat lebih banyak menjanjikan gitu. Soalnya umurnya batasan 30 ya. Betul. Jadi selagi belum batasan umur, alangkah baiknya untuk ikut program ini gitu. Terus mau planning ke depan atau bagaimana itu bisa dirancang lagi gitu. Soalnya kita udah punya experience ya, di luar negeri gitu. Berarti benefit pertama itu adalah program udah lama dan ini peluang yang bagus. Peluang yang bagus ya. Secara finansial? Secara finansial tentunya iya ya. Pasti ya. UMR-nya. Berapa kali UMR Kota Padang itu? Bisa dicari di Google. Ya. Tapi nggak malu ya nanti kerja pabrik? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, penting halal. Nggak malu. Kerjaan rencana mau berapa nih? Mau 2, 3 kerjaan? Nanti dilihat kesanggupan. Ya. Soalnya badannya lumayan kecil nih saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa. Eki juga kecil, itu di ketiga kerjaan. Ya hampir 3 digit lah. Karena kerasnya hidup di Padang mungkin. Kerasnya hidup di Padang. Itu nggak capek ya ojek online itu? Panas capek, kan Kota Padang? Start ojek online itu dari jam 6 pagi sampai sore. Itu kuliahnya break kuliah gitu ya? Kalau saat kuliah itu ambil siang gitu. Pagi ojek, siang kuliah, sore lanjut lagi gitu. Hal yang tidak menyenangkan jadi tukang ojek online apa sih? Kalau secara membantu finansial untuk masa anak-anak muda part time itu membantu, cuma yang enggak enaknya itu customer gitu. Customer macam-macam. Iya. Pernah dapat customer yang rese nggak? Sejauh ini cuma sedikit ya. Sedikit. Tidak terlalu parah gitu ya. Ini juga ngedeliver food, makanan nggak, meal? Cuma itu orang aja. Orang, berarti cuma orang aja. Customer yang centil, cewek gitu? Cuma rempong pula ya. Rempong.
Yang rempong Cin gitu ya. Dianya telat terus dia nyuruh cepat gitu. Dia telat, dia nyuruh cepat. Lu yang telat, gue yang menderita gitu ya. Harus saset-saset jalannya ya. Oke. Ya, Rusdi luar biasa perjalanannya dari mulai persiapan bahasa Inggris, kemudian lanjut ke ujian official IELTS test, kemudian WAR SDWAV, setelah WAR to visa, kemudian insya Allah akan berangkat ke Australia. Nanti kita coba habis lebaran ya, kita buka di departure trainingnya, tapi juga udah mulai cari informasi dari senior time ya, sehingga udah bisa juga mempersiapkan segala sesuatunya. Yang terpenting saya adalah akomodasi sih. Karena kalau ada pekerjaan nggak ada akomodasi, mau tinggal di mana? Nggak mungkin kan camping terus. Warnambul dingin. Warnambul dingin, sehingga harus ada akomodasi dulu. Dan juga di Australia secara umum itu memang problem sekarang akomodasi. Dan yang masuk Australia itu setahun adalah 1 juta seluruh dunia. Jadi negara itu benar-benar negara. Kalau Anda yang saya pernah disampaikan oleh teman saya, namanya Tania itu orang Australia. You come to the dreamland for everybody in the world. Yes, and then karena rate tertinggi di dunia itu adalah Australia. Gaji tertinggi di Australia. Walaupun jumlah kalau kita compare ya, tapi rate-nya tinggi. Misalkan kalau di UK itu cuma 8 pound sterling. Ya, pound sterling itu berarti 20.000 ya, berarti 160.000. Di Australia itu normalnya 25 dolar. Kalau udah shift malam itu lebih lagi. Kalau ada kerja kayak slaughter gitu ya, itu 40 sampai 50. Belum public holiday-nya. Makanya tertinggi rate-nya di Australia. Walaupun nanti yang tertinggi rata-ratanya bukan Australia, tapi rate tertingginya adalah Australia. Pernah kepikiran kerja di Australia, Rusdi? Belum kepikiran. Gak pernah kepikiran ya. Akhirnya takdir membawa seorang Rusdi, insya Allah ia akan bertolak setelah lebaran nanti ke Australia. Semoga mendapatkan kerjaan, akomodasi yang pertama, kemudian pekerjaan, dan teman-teman Time Language Center yang sangat membantu di sana. Jangan malu bertanya aja. Pokoknya biasalah kita sebagai anak baru newbie datang ke sebuah lokasi, ada senior time sana ya. Halo bang, saya Rusdi, agak agresif aja berkenalan. Halo bang, saya Rusdi dari Padang, anaknya Time gitu ya. Kenalan aja sama senior sehingga disapa seniornya. Kadang senior juga sibuk kan, ini nggak tahu anak Time enggak nih gitu ya. Karena udah 70-an lebih kali ya dia orang Nambol aja tuh dari Time Language Center saja. Kalau kita bikin acara halal bihalal ya nanti. Ini kita tunggu undangan dari mereka nih, sampai sekalian tiket promo yang dikirimkan ke Time Language Center. Kita berangkat 3 orang ya, ada kru saya 2 orang, teman saya 1 orang. Tolong disediakan tiketnya dan penginapan ya. Well, thank you so much for watching. Semoga dialog kita dengan Rusdi pada hari ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman semua. Intinya jangan malu, apapun profesinya. Rusdi membuktikan. Yang kedua, yang pertama itu berbakti pada orang tua. Yang kedua, jangan malu. Yang ketiga, mencoba mempersiapkan kemampuan berupa soft skill bahasa Inggris sehingga peluang-peluang di kemudian hari akan terbuka semakin lebar. Bagi Anda yang belum bisa berbahasa Inggris, caranya tadi sudah datang ke Time Language Center belajar. Bagi teman-teman yang belum punya roadmap kehidupan, ayo monggo ke Time Language Center, kita bikinkan roadmapnya. Mau kemana? Mau kemana Anda setelah wisuda? Mau BUMN, mau PNS, mau ke Australia, mau beasiswa, ayo mari kita rancang. Tugas kita sebagai Time Language Center ya, kita mampu membukakan banyak peluang kepada teman-teman semua sehingga teman-teman bisa memilih dan memantaskan sesuai dengan passionnya. Oke, boleh dong closing statement dari seorang Rusdi yang akan berangkat ke Australia. Buat teman-teman yang mungkin lagi nggak ada arah tujuan untuk masa depan, mungkin bisa datang ke Time. Sebelum itu mungkin teman-teman dapat konsultasi dahulu sebelum memilih kelas gitu. Betul. Dan insya Allah Time dapat memberikan arahan untuk masa depan kalian yang lebih cerah. Okay, well, thank you so much Rusdi. Don't forget to like and share this YouTube channel. Hopefully our conversation today and the rest of conversation ya, yang pembicaraan-pembicaraan sebelumnya atau bintang-bintang tamu kita sebelumnya juga mampu memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman agar bangkit, bergerak, dan mulai menata masa depan sehingga kesuksesan masa depan ditentukan dari apa yang Anda lakukan hari ini. Sebuah orang bijak mengatakan bahwa Anda itu bisa dilihat dari 5 orang di sekitar Anda.
Ya, kalau teman-teman semua dapat 5 orang itu 4 orangnya atau 3 orang itu WHV, saya yakin Anda akan tertarik ke medan magnetnya WHV. Bener ya? Oke, dari Jalan Mobile nomor 9 Jelapai, kita undur dulu. Terima kasih. It's time to build our future with time. Language Center. See you.